Kawan-kawan, ini Boleh jiki berutang, boleh Cik berutang kan? boleh jiki berutang, tetapi utang yang tidak ada ribanya. Nah, dalam ini, itu jadi pesanku. Susah itu ya kalau udah ada ribanya di zaman sekarang ini ya Kak. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Linggar Kuku Haji Pratama di RK Host atau di channel YouTube RK Host Podcast Bincang Ruang Tengah. Di kesempatan malam hari ini, karena kita tag-nya malam, saya kedatangan tamu yang sangat spesial, termasuk juga beliau adalah salah satu coaching saya, termasuk teacher lah istilahnya atau guru lah selama di mana tempat saya sekarang berkarir atau istilahnya bekerja. Mungkin kita akan berbicara santai, berbicara random, speak random lah istilahnya tentang pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan pekerjaan guys. Jadi kalau seumpama teman-teman suka dengan channel YouTube kami, selalu support kami dan jangan lupa like, share dan komen. Oke guys, ini selalu saya katakan di awal karena bantu-bantulah kita juga untuk menjadi artis asik. Bercanda. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan memperkenalkan kakak ganteng, kakak keren dan kakak yang penuh ide-ide kreatif di samping saya. Selamat malam Kak. Malam, bro. Siap. Mungkin Kak bisa disapa dulu sama teman-teman RK Host, nama, terus sekarang pekerjaan apa, terus selain pekerjaan sibuk apa gitu Kak. Status mungkin juga bisa Kak. Oke, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah bisa diundang sama Bro Linggar Siap, di Kak, siap. channelnya RK Host. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufik Rizal. Sekarang aktivitas sama-sama Linggar di instansi yang sama-sama abdi negara istilahnya. Apa ya? Sebenarnya tidak banyak yang bisa diulik dari saya. Guys, ini RK Host selalu memanggil orang-orang yang mempunyai mempunyai hal-hal yang wow tapi tidak pernah muncul di depan seperti podcast-podcast pada umumnya Kak. Jadi kami selalu memanggil orang-orang yang berada di belakang layar tapi mempunyai karya yang wow. Nah, gitu Kak. Harus kok pantengin ini teman-teman. Apa yang sebentar dikatakan oleh Kak Taufik harus dengar baik-baik ya karena ini menjadi motivasi bagi teman-teman juga sebenarnya. Kak Taufik, mungkin untuk kita bisa bincang-bincang santai nih Kak. Saya pertamanya mohon maaf sekali, saya sebenarnya biasa agak-agak offside juga sebenarnya kawan-kawan. Tapi karena senior saya yang ada di samping, saya harus memang patabe memang ini supaya saya tidak dapat nanti di kantor toh. Kak, saya ini kan beberapa kenal Kak Taufik ini pada saat masuk di instansi yang sama Kak. Saya beranggapan bahwa Kak Taufik ini adalah salah satu orang yang mempunyai jiwa-jiwa kreatif atau istilahnya mempunyai ide-ide yang sangat inovatif lah Kak. Karena itu terbukti dari beberapa program-program kantor yang memang Kak Taufik selalu menjadi bagian dari menjadi bagian ide dari program tersebut. Nah pertanyaannya ini Kak, saya lihat-lihat kayaknya background tak dulu bukan Ki abdi negara Kak. Kok bisa sampai jadi abdi negara Kak? Karena statusnya Kak Taufik ini dulu bro, nanti Instagramnya Kak Taufik ini akan saya tulis di bawah karena Kak Taufik juga menjadi salah satu vlogger di Instagram. Nanti teman-teman harus lihat juga apa-apa yang selalu dikatakan oleh Kak Taufik. Nah, monggo Kak, mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa bisa sampai jadi abdi negara Kak? Jadi sebelum di tempat ini, jadi dari 2010 sampai dengan 2018 itu belajar di perbankan. Perbankan siap. Berarti jadi 8 tahun. Memang sih orang bertanya-tanya background kamu kan FISIP pemerintahan. Betul Kak. Kemudian masuk di perbankan 8 tahun. Nah di situ saya banyak belajar dan memang kalau saya bandingkan 8 tahun di atmosfer perusahaan dan sekarang berada di istilahnya di instansi pemerintahan. Betul Kak. Memang atmosfer dan culture-nya sangat berbeda jauh. Dan ya saya alami yang namanya culture shock. Oh siap paham. Culture shock. Guys, culture shock. Harus paham ini.
8 tahun di sana, ya alhamdulillah belajar dari bawah dan sempat dipercayakan menjadi mungkin di level manager. Iya. Kemudian mengambil keputusan untuk resign. Tidak lama kemudian, selang 2 bulan terbuka pendaftaran di tempat ini. Oh, Kan siap. ligar duluan ya. Iya Kak, betul Kak. Iya. Coba daftar, alhamdulillah lolos. Dan di situ saya coba belajar. Kembali dari nol istilahnya nih Kak. Kembali dari nol. Kembali dari nol. Sebenarnya enggak kembali dari nol karena di tempat yang lama kan kita sudah pernah merasakan dari nol. Iya. Jadi tinggal ininya saja memulai dari nol kembali walaupun sudah ada pengalaman. Nah, yang ingin saya katakan bahwa ada perbedaan culture yang cukup besar. Iya. Yang dimana dulu perusahaan dan masuk instansi pemerintahan, saya 3 bulan loh. 3 bulan. 3 bulan di instansi pemerintahan ya. Mungkin Merasa... saya bisa dibilang stres ya dengan kebudayaan di birokrasi yang, betul Kak, yang betul. sungguh jauh berbeda. Mana yang dulu kita bekerja secara cepat, terukur, betul, dan detail dengan segala apa yang harus kita kerjakan. Masuk dengan lingkungan yang baru ya harus menyesuaikan mau tidak mau karena ini pilihan. Iya. Hidup itu adalah pilihan bro, dan ini adalah pilihannya Kakak Taufik. Nah ini guys, kalau kita dengar dari pendahuluan dari Kak Taufik nih teman-teman, perusahaan dan instansi atau kantor pemerintahan itu sangat jauh berbeda, dan Kak Taufik juga mengalami yang namanya culture shock ya Kak ya. Yang awalnya tadi dia detail, lebih terukur, dan pada saat masuk ke instansi pemerintahan agak-agak lain ya Kak ya. Beda. Agak-agak lain. Maksudnya beda kayak bagaimana nih Kak? Bedanya coba. Yang paling hal mendasar aja lah Kak. Di perusahaan kayak gini, kalau di pemerintah mungkin terkait kedisiplinan ya. Siap. Catat guys, catat kedisiplinan. Nah, gimana tuh Kak dengan kedisiplinan? Saya tidak membandingkan mana yang baik atau mana yang lebih baik dan mana yang biasa-biasa saja, tetapi mau tidak mau kebiasaan lama harusnya saya bawa ke sini. Tetapi dengan catatan bahwa saya harus menurunkan sedikit standarnya. I know. Jadi dalam masa-masa penyesuaian diri itu ya mau tidak mau saya turunkan standar, menyesuaikan dengan kebudayaan baru, tetapi tetap pada tataran bagaimana kita tetap produktif, bagaimana kita bisa tetap berkontribusi positif terhadap organisasi, betul Kak. Seperti itu. Karena memang sih Kak, sebelumnya saya juga kan sebelum masuk instansi yang sama dengan Kakak, walaupun kita agak berbeda ini kayak Kakak ini ada di provinsi guys, kita ini cuma di kabupaten ya teman-teman ya. Sama sih. Saya tidak mengatakan sama dengan background Kak Taufik, karena Kak Taufik itu berada di level yang tinggi dan sama sih. dan usaha perkembangan perusahaannya itu berbeda. Saya Kak lama di komunikasi, telepon, phone lah, dan memang kehidupan di perusahaan itu sangat jauh berbeda sih Kak. Saya juga mengalami, karena kalau di perusahaan kayak kita tuh, apalagi yang mungkin kalau yang saya alami sih Kak, itu kita hidup dengan bangun pagi target, terus breakdown, drive teman-teman yang ada di bawah kan. Nah, terus ketika masuk ke ranah-ranah seperti ini, hal-hal yang menjadi kebiasaan kita tuh agak kayak bagaimana begitu kan? Tuh adalah kayak pressure-nya tuh agak, saya nggak cocok ternyata dengan metode seperti itu, jadi saya harus ngikut culture-nya di sini. Betul. Kan gitu kan Kak? Nah, jadi itu teman-teman, memang banyak orang yang tidak memahami istilahnya bahwa perusahaan dan pemerintahan itu pada dasarnya itu berbeda Kak. Yang pertama culture, dan yang kedua adalah karakter Kak. Nah, kalau selama ini Kak, karakter yang kita dapat di kantor baru bagaimana Kak? Menurut Kak? Karakter teman-teman atau? Iya, karakter kantor Kak, maksudnya karakternya teman-teman kantor, karakternya siapapun itu yang kita temui di kantor yang sekarang. Apakah itu menurut Tak sesuai dengan standar atau bagaimana? Ya, tentunya saya tidak mau mengeneralisir. Ya, betul. Artinya dari semua teman-teman ini pasti juga ada yang memang punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, ada juga yang memang biasa-biasa saja. Namanya manusia kan. Ada juga yang mohon maaf ya, ada juga yang ketika dia melihat orang di sana malas-malas kok. Kenapa saya harus rajin? Dinamika. Jadi itu tadi
memang eh, mungkin di instansi pemerintahan kita tidak bisa generalkan, Iya. tapi untuk yang awal saya dapat dan artinya kan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Iya. Kalau yang saya dapat awal-awalnya ya memang masih proses dalam menuju ke arah yang lebih baik. Jadi tidak bisa langsung kita seragamkan. Betul, betul. Saya pun masuk di sana yang hal-hal kecil saja ya. Iya. Datang misalnya pagi, Iya. saya lihat Kok? Iya. saya yang rajin sendiri Iya, atau iya, iya, iya. bagaimana. Tapi kan memang pola kerja yang berbeda. Oh ya betul Pola betul kerja betul. berbeda. Fokus kita di mana, Hmm. kerja kita bagaimana kan berbeda. Iya, standarnya juga kita Tapi berbeda kan kan, memang ya. ada pakem-pakem tertentu dari birokrasi yang harus diikuti. Iya. Kita tidak bisa berkompromi bahwa kerjamu kan sampai malam sehingga siangnya bolehlah Ya, lewat. padahal itu Iya, kalau di instansi pemerintahan tidak ada aturan seperti itu. tidak ada seperti itu. Nah, maksudnya kau kerja sampai malam, Iya. ya mau tidak mau besok pagi harus absen dong. Iya. Sesuai ini kan, Iya. tidak ada urusan kau mau Iya. bilang, Pak saya ini capek Pak tadi malam, tidak ada urusan Pak. Iya. Seperti itu mungkin ya Kak ya. Biasa-biasanya nih Kak, itu kita kalau mau bikin podcast kayak begini teh, itu Iya. kita punya rundown, terus timelinenya siapa. Karena kepikiran saya kemarin waktu saya ngundang Kak Taufik nih teman-teman, saya tuh nggak sempat berpikiran apa mau bahas sama Kak Taufik bahas ini aja deh. Saya tidak bikin rundown Kak, karena saya beranggapan bahwa ibaratnya seorang adik bicara sama kakak, pasti kakak akan mengerti apa yang akan saya bicarakan. Nah, nggak apa-apa jika tahu nggak pakai rundown. Santai. Kak ini saya lanjut Kak, baru-baru terlintas di pikiranku ini Kak. Enakan mana? Kerja perusahaan atau kerja pemerintahan? Dari segala aspek. Dari segala aspek Kak. Saya kasih kakak ini waktu untuk storytelling ini kalau pertanyaan ini. Monggo Kak dijawab. Artinya begini, kalau ditanya enakan mana perusahaan atau instansi pemerintahan, Terlepas dari yang sekarang ya Kak, kita tidak Iya. memandang subjeknya, pokoknya orientasinya luas lah gitu. kalau menurutku masing-masing berimbang Ji. Jadi Oh ketika berimbang gini Kak, berimbang Ji. Bukan Ji gara-gara ada di dalam kamera atau bukan gitu? tidak Ji. Jadi Iya, begini. iya. Bahasa anu dipakai di Iya iya siap. Mohon dipahami teman-temannya. saya pikir berimbang Ji antara bahasa misalnya kenikmatan yang kita rasakan waktu di perusahaan setimpal Ji dengan effort atau apa namanya di Pencapaian lah Kak. tenaga yang dipakai di Betul sana. ya. Jadi di tempat yang sekarang pun sebenarnya nyaman Ji saya rasa. Maksudku apa yang kita peroleh dengan apa yang kita berikan berimbang Ji. Jadi tidak ada Ji yang terlalu tidak ada yang terlalu kenapa saya berikan banyak sekali terus yang saya terima sedikit sekali. Mungkin memang kalau kita lihat fasilitas yang ada Nah di itu dia. di Masuk tempat aspek itu juga Kak. Iya, kalau fasilitas di tempat lama ya pasti Iya. lebih Lebih amazing lebih ya. baik lah Iya, dari iya. yang sekarang. Tapi kan memang yang perlu teman-teman pahami adalah apalagi teman-teman nanti yang kalau mau daftar PNS, orientasi di perusahaan dan instansi pemerintahan atau lembaga pemerintahan itu berbeda. Iya. Satu orientasinya profit, Iya. satu non profit. Seperti itu. Oke. Berarti perusahaan adalah lembaga profit dan yang satunya non profit Non-profit, Kak. Nah, iya. terus bagaimana itu Kak dalam artian kehidupan tak setelah kita jalani dua ini? Termasuk dari itu. Kan tadi sudah dibahas nih segi aspek dari fasilitas, Iya. terus kenyamanan dan istilahnya effort yang kita dapat sebenarnya seimbang gitu. Iya. Nah, terus ada tidak kendala-kendala yang bukan kendala Kak, maaf, ada tidak pikiran yang membuat Kak Taufik ini merasa menyesal dengan pekerjaan yang sekarang dibandingkan dengan yang lalu? Oh tidak. 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 Ah, Saya tidak pernah menyesal. Artinya kan begini, kita Iya. masuk di tempat sekarang itu kan pilihan kita. iya. Tapi kan ini, mohon maaf saya potong lagi Kak. Iya. Tapi kan kita berbicara tentang namanya kerja Kak. Iya. Kita kan harus berbicara profit juga. Duniawinya ini loh Kak yang saya maksud. Nah, coba Kak. Bagaimana Kak? Jadi begini. Iya. Saya flashback. Ya, coba Kak. Ini saya enggak cerita ini ya. Pendapatan saya Ya. di tempat lama dengan di tempat sekarang kalau mau dibandingkan Iya. itu mungkin sekitar 1:5 lah. 1:5, oke. 1:5 atau mungkin 1 sampai 1:7 dengan
eh, yang plus-plusnya di tempat Oke, lama. sip. Oke, Kak. Oke, Tapi paham. begini, artinya Ya. banyak tidaknya, cukup tidaknya kan kita yang ngatur. Nah, ya benar. Kita yang ngatur. Betul, Kak. Betul. Makanya Prinsip dasar iya, seperti itu. makanya dulu orang sering bertanya, Iya. cukup gitu. Ya, itu saya maksud. Nah, itu Iya. saya maksud, Kak. Betul. Nah, saya resign dengan sudah berkeluarga, 2 anak, masuk ke tempat baru. Orang-orang bertanya, Iya. keluarga pun bertanya, orang tua, mertua, Iya. cukup gitu, kau makan. Iya. Alhamdulillah cukup. Maksudnya saya juga hidup Iya, di sekarang Betul, Kak. Betul, dengan betul. kondisi sekarang. Artinya kan banyak tidaknya, cukup tidaknya kan kita yang atur. Betul, Kak. Artinya ya otomatis gaya hidup berubah dong. Iya. Nah, Betul, Kak. kita tidak bisa spend money, kasih keluar uang dengan gaya di tempat lama Betul. dengan pemasukan yang sekarang. Iya. Iya, seperti itu Ji. Berarti memang pembahasan-pembahasan seperti itu, Kak, pembahasan-pembahasan yang kayak cukup atau tidak cukup tergantung bagaimana cara kita mengelola, Kak. Iya, kita jangan tuh. Nah, kan kebanyakan sekarang orang berpikiran gini, Kak. Kerja dengan yang contoh kayak kita ini yang sekarang, Kak. Iya. Itu selalu orang beranggapan, Kak, tidak ada itu cukup, Pak. Maksudnya kurang, apalagi kalau ada begini. Saya tuh juga punya prinsip sama seperti Kakak, Kak. Saya bilang apapun itu, apapun yang kita dapat dari kerja sekarang, yang jelas kita bekerja, Pak. Iya. Cukup atau tidak cukupnya, urusan kita malam itu nanti yang diatur, bagaimana modelnya. Nah, duniawinya kan, Kak, saya juga sempat lihat beberapa tulisan-tulisan Kak, termasuk saya penggemar beratnya Kak Taufik ini, guys. Saya tuh selalu melihat tulisan-tulisan beliau itu untuk sebagai bahan renungan sebenarnya. Karena sebagai adik yang baik harus belajar sama kakaknya dong. Nah, termasuk itu Kak tadi, waktu kita resign, sebenarnya apa di kepala tak sampai mau resign begitu? Maksudnya apa pikiran tak sampai mau resign? Dan ada tidak istilahnya tanda-tanda ini kan biasanya itu orang resign, orang cari kerjaan itu kan lama Kak. Iya. Apalagi di zaman sekarang ya Kak, cari kerjaan itu lama. Lah, kok ini Kak Taufik setelah resign dari tempat yang lama, alhamdulillah kita bisa ketemu nih Kak di tempat yang seperti yang sekarang. Nah, itu apa di kepala Kak? Maksudnya kenapa berpikiran resign Mak deh? Kayak gitu maksudnya Kak. Coba Jadi, Kak. Kalau saya ditanya Pribadi nih Kak, Iya. ya, pemikiran pribadi. kalau saya ditanya pertanyaan ini, Iya. selalu saya siapkan dua jawaban. Ya, coba Kak. Tergantung- Jelaskan ke teman-teman. Tergantung siapa yang tanya. Iya. Tapi saya buka di sini alasannya. Iya. Yang pertama, kalau orang tanya Kak, ya saya pikir untuk apa Kak kerja jauh-jauh? Ada anak istriku di Makassar. Terakhir Itu saya di satu. Halmahera. Oh, Halmahera. Di Tobelo. Iya. Itu satu alasan. Satu alasan. Dan alasan ini sebenarnya bukan alasan utama. Iya. Siap. Ini alasan Sudah ini masuk sih. ke klimaks nih guys. Dengar baik-baik. Ini alasan umum jika ketika orang-orang yang mungkin bertanya kepada saya jawab seperti itu. Tapi kalau jawaban prinsipnya, Iya. ya prinsip. Prinsip, iya betul. Iya. Prinsip tak Kak? Iya. Teman-teman tahu kan saya mungkin kita tahu. Siap. Saya dulu Paham. di perbankan. Iya. Dan setelah saya pelajari, menurut saya ya, Iya. ya itu enggak boleh di situ. Oke, paham. Berat ini. Berat. Mohon maaf kalau mungkin teman-teman ada yang tidak sependapat ya. Saya keluar karena saya hindari ribanya. Iya, betul, Kak. Seperti itu. Dan Riba, ya. alhamdulillah dengan saya keluar ya. Dengan saya- konsistensi itu memang setelah Iya. berpikir Kak, enggak cocok ini, enggak Iya. cocok ini. Nah, Dan saya menunggu resign itu ya pelan-pelan. Iya. Niat resign itu 2016 akhir. Saya sampaikan ke istri. iya, orang paling pertama. Iya, saya sampaikan bagaimana ini. Iya. Dan dia bilang, mau makan apa? Iya, iya. Dia juga bekerja Betul, sih. betul, Dia betul, juga betul. bekerja gitu. Cuma saya pelan-pelan, saya tidak paksakan. Iya. Artinya kan saya hidup tidak sendiri, ada anak, ada istri. Betul. Pelan-pelan. 2016, 2017 juga jawabannya masih sama, jangan mie dulu. Iya. 2018 baru ya resign mungkin sudah dipertimbangkan juga juga lihat ya apa orang-orang lain yang Iya. sama toh. Iya. Seperti itu. Jadi kalau kita bertanya atau teman-teman yang bertanya, kalau dia pertanyaannya maksudnya sekedar bertanya, saya jawab yang tadi. Terlalu Iya. jauh Kak kerja di Maluku di sana. Betul juga sih. Mending saya Masuk pulang. akal juga ya, betul Kak. Nah, tapi Cuma kalau- spesifiknya ya kayak tadi. Ya, kalau orang-orang yang paham
Ya, saya jawab seperti itu ya, karena memang prinsipku ya riba. Iya. Dan alhamdulillah keluar ya digantikan dengan yang Nah, itu dia. cukup. Makanya ini Kak, ini adalah salah satu case yang paling menurut saya adalah saya bisa beranggapan bahwa takdir Tuhan itu tidak akan kemana kan. Iya, betul. Saya langsung merinding loh guys, serius, saya dengar langsung sama Kak Taufik karena selama ini saya hanya baca tulisannya dan menurut saya memang beliau ini kakak saya juga, abang saya istilahnya, dia memang orang berprinsip guys. Pertanyaan selanjutnya mungkin Kak, 16, 17 dan selesai di 18. Iya. 2016, 2017, apakah Kak Taufik pernah berpikiran bahwa dah cocok nih kalau saya resign, dah cocok nih maksudnya, dah cocok nih kalau saya bertahan, harus Kak resign. Dan istilahnya Kak Taufik ini mau melakukan kehendak di luar dari kehendaknya istri tak mungkin Kak. Maksudnya godaannya begitu Kak, dan jam mikir resign, sini mikir begini-begini. Kan Kak Taufik pada saat itu sudah mendalami nih Kak Toh, Iya. Dan tetap menjalani karena faktor family. Iya. Ada tidak pernah kendala Kak, atau godaan yang istilahnya hampir membuat Kak Taufik konsistensinya untuk resign hilang? Banyak. Banyak. Iya. Salah satunya waktu Iya, masih salah satunya aja Kak, yang paling tidak bisa Kak Taufik inilah. mungkin yang pertama waktu di Manado. Sebelum di Maluku, waktu di Manado. Tempatnya juga guys. Memang iya Ces. Manado tuh. Iya Kak. Iya. Waktu di Manado itu saya ingat sekali, akhir 2017 Iya. dapat informasi dari Makassar. Iya. Fik, kau siap-siap pindah ke Pindrang. Pindah ke iya. Pindrang. Tidak lama kemudian SK keluar, bukan ke Pindrang, Iya. akhirnya ke Maluku. Saya pikir-pikir, mungkin ini jalannya tuh. Iya. Kalau saya pindah ke Pindrang, mungkin tidak saya pikir untuk resign lagi. Tak sempat berpikir begitu Kak? Iya. Pada saat keluar itu SK, Iya. yang harapannya ini, cocok, paham Kak. Saya bilang Terus, ya, sampai saya pindah ke Pindrang, keenakan kadang saya Iya. pikir untuk ini, mungkin iya, jalan-jalannya betul. seperti Iya. itu. Godaannya mungkin Iya. kayak seperti itu Kak ya. Kemudian artinya kan kita kan kalau di perusahaan itu kau produktif promosi, Iya, produktif betul, promosi. betul, Kak, betul. Apa yang kau beri setimpal yang kau dapat. Iya. Artinya apresiasinya setimpal lah. Iya. Apa yang kita berikan ke perusahaan itu yang kita dapat juga. Iya. Seimbang Ji. Jadi ya kalau kau malas ya itu Ji, segitu Ji kau dapat. Ini kau dapat ya, Iya. betul. Nah kemudian yang berikutnya yang tidak bisa saya lupa, pada saat surat resign masuk, Iya. itu kan berproses 3 bulan kita kasih masuk surat resign, Betul Kak. 3 bulan baru boleh resign, baru boleh keluar. Kasih masuk surat resign hari ini, besok ditelepon sama Iya, bos. sama bos ya. Kebetulan itu hari orang Jakarta. Iya. Bro, serius ini? Iya. Serius Pak, kenapa? Iya. Saya tidak langsung jawab, seperti biasa. Iya, kenapa ya? Ya maksudnya di alibi-alibi dulu Kak. Iya. Ya. Yang pertama saya mau usaha Pak. Iya. Oh mau usaha. Kemudian degali lagi, saya bilang lagi, jauh sekali keluargaku. Iya. Alasan yang Iya. sudah Iya. mulai masuk lah. Iya, iya. Terakhir dia tanya, kalau saya kasih pindah kok ke Makassar? Deh. Iya, dia tawar itu. sempat Ki. Enggak Ji, tapi Enggak, Ji. saya maksudnya kan, Sudah menutup iya. begini Kak istilahnya, konsisten mentum Iya. apapun yang terjadi. Sudah saya bilang Pak, saya sudah ini Pak. Alasan utamaku ya itu tadi prinsip. Iya. Baru dia ngeh toh, saya Ah. bilang, oke lah kalau itu alasanmu saya tidak bisa apa-apa. Iya. Sudah selesai. Resign 3 bulan. 3 bulan saya jalan ini. Iya. Ya jalani biasa-biasa gitu. Nggak terlalu Sebenarnya, nggak iya. terlalu ini Miki Kak. Iya. Tapi kondisi kantor pada saat itu Teman-teman itu nanti tahu saya mau resign H-7. H-7. Iya. H-7. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu. Mungkin buka-buka komputer atau lihat file apa. Iya. Pak mau resign. Iya. Aku Oh, tahu iya. tapi ceritanya nih Kak. Iya. Terus kita jawab nih dengan Iya, saya mau resign. Iya. Tapi umum Ji jawabannya iya. Umum. Nah, setelah kita resign Kak, pada saat kita bangun tidur ini Kak, setelah tidak bekerja, apa yang ada di kepala Kak? Apa di? Lihat anak-anak. Oh mungkin. enak Pak. Iya. Enak Kak? Iya. Saya resign, saya pulang. Iya. Satu Ji komitmenku. Saya mau pulang ini layani anak istriku. Iya, Kan iya, bebas Mak toh? Iya. Masih ada juga pesangon dipegang. Iya. Artinya masih hidup Jiki. Iya. Jadi
PNS itu belum pi. Nggak kepikiran pikir di situ kan, Iya, memang belum fokus ya. ke family gitu loh. Belum ada buka. Jadi memang waktu itu sebelum saya resign saya rencanakan mau bikin apa. Oh iya iya Jadi iya. waktu iya. itu dulu kan orang tua basicnya selain juga PNS, Iya. dia basic percetakan. Iya. Jadi saya niat nih mau bikin percetakan ini, sablon baju. Iya. Jadi itu kan jadi itu kan sablon. Iya. Keluar, saya jalani sekitar 1-2 bulan bikin usaha-usaha, bukalah PNS. Iya. Sambil itu orang di rumah bilang, coba Miki daftar. Tapi Kak, waktu kita daftar ASN ini Kak, ada tidak memang di kepala tak bilang harus kau lulus ini, harus kau lulus ini. Atau istilahnya hanya kayak ada tuh orang biasa Kak, aduh Ji, absurd Ji memang, kasih masuk Ji berkas, terus ikut Ji tes, tidak ada pikir Ji bilang lulus atau tidaknya. Bagaimana kita pada saat itu waktu kita mendaftar? Saya enggak Target Ki memang atau bagaimana Kak? Saya enggak bilang Ji harus lulus. Iya. Tapi persiapanku memang 1 bulan. Oh iya. Jadi iya. pagi berarti sudah prepare dong Kak? prepare. Ah. Pagi antar istri ke kantor, Iya. antar anak ke sekolah. Iya. Pulang itu saya belajar nih. Kita 1 belajar. bulan. 1 bulan. Iya. Alhamdulillah ada hasil. Iya, satu Sekarang kali. sudah bergabung dan beliau ini paling banyak idenya guys, serius. Nanti kalau teman-teman mau bicara lebih dalam atau pengen tahu Kak Taufik lebih dalam, nanti saya kasih Instagramnya beliau, tapi bukan nomor teleponnya lah. Nomor teleponnya saya harus minta izin dulu karena Ada itu Ji. informasi dikecualikan. Ada Ji WA di Oh situ. ada JW aja. Langsung silakan bertanya bagaimana pengalamannya beliau. Karena ini Kak, kenapa kami istilahnya memanggil kakak untuk sharing pengalaman tentang itu. Iya. Kebanyakan di zaman-zaman sekarang ini Kak, banyak orang yang tidak tahu atau terkhusus kita di Makassar nih Kak ya, itu memandang suatu pekerjaan pemerintahan itu lebih the best daripada perusahaan. Begitupun juga sebaliknya. Iya. Kalau saya di kampungnya istriku Kak izin Kak Tabe, itu ASN tidak dipandang Kak, lebih dipandang itu bilang, oh sudah jadi bos di PT mana aja. Saya biasa bilang, Di mana Kak, kampungnya istri? istri di Tangerang Kak. Oh. Istri Tangerang karena kan namanya kota metropolitan Kak, kan kebanyakan perusahaan. Betul. Saya biasa melihat lingkungannya orang-orang sana itu, dia lebih lebih wow lah ketika kita kerja di PT. Kebalikan dari sini. Iya. Kalau dari sini kan di mana kerja Nak? Di kantor mana? Kantor Iya. apa kan begitu Kak biasa Kak Teh? Betul. Nah, pentingnya Kak, kenapa di kepala saya ingin bertukar pikiran dengan Kak Taufik? Karena kan Kak Taufik ini sudah jalani dua-duanya. Iya. Nah, dan banyak ini teman-teman kita, adik-adik kita yang baru lulus biasa S1 datang minta talekan, istilahnya apa di kayak mau sekali minta pamer-pamer. Saya tuh biasa bilang, wih santai mogo, jam mogo kayak bagaimana sekali dengan apa yang kukerjakan sekarang Pak, begitu Kak. Nah, karena menurut saya adalah seperti yang Kak Taufik bilang tadi, kantor pemerintahan dan perusahaan itu sama-sama memiliki effort yang memiliki fungsi yang sama-sama. Ketika kau kerja di perusahaan dengan kinerja yang baik, kau juga dapat hasilnya. Iya. Termasuk juga di pemerintah. Kan seperti itu Kak Teh? Sama. Nah, itu tadi guys pembahasan-pembahasan kita tentang sharing-sharing live ya Kak, istilahnya kehidupannya Kak Taufik dengan di mana dia bekerja, satu di perusahaan dan satu di pemerintahan. Saya rasa teman-teman walaupun kita terbatas durasi nih Kak ya, saya rasa Kak Taufik ini sudah memberikan poin-poin intinya ya Kak, tentang pemerintah versus kantor pemerintahan versus perusahaan. Nah, kalau saya tanya sekali lagi nih Kak, saya hanya mencoba mengulang apa yang Kak Taufik bilang. Perusahaan versus pemerintahan Kak, minta tolong kita jelaskan kembali. Singkatnya begini. Iya. Dari segala apa yang tadi kita katakan. Iya. Jadi dua tempat ini masing-masing beda tantangannya. Kemudian culture-nya berbeda, walaupun sekarang ada arah untuk menyamakan culture. Lihat Meki sekarang, perusahaan-perusahaan di bawah BUMN, Iya. itu dia punya culture atau corporate culture itu akhlak. Kalau di lembaga pemerintahan itu berakhlak, mirip-mirip sih. Akhlak dan berakhlak. Oke. Nanti kita paham. buka apa artinya itu akhlak, apa kepanjangan itu akhlak, apa kepanjangannya berakhlak. Iya. Sama. Iya.
Karena memang saya lihat backgroundnya yang susun ini barang orang-orang dari perusahaan. Nah, memang ada kelebihan-kelebihan yang kita peroleh di misalnya kita jadi karyawan di perusahaan dibandingkan dengan di Pemerintahan. instansi pemerintahan. Dan itu memang saya bilang tantangannya berbeda, load pekerjaannya juga berbeda. Tetapi apa yang kita peroleh sebenarnya kita yang ngatur, Ki. Oke. Iya. Sip. Selalu saya katakan sama teman-teman kalau diajak diskusi sama anak-anak mahasiswa yang sudah mau selesai. Ya. Setelah kuliah jadi apa? Nah, penting nih, dengar guys. Dua Ji. Iya. Kita mau jadi wira swasta atau mau jadi pekerja. Kerja Ki di perusahaan, kerja Ki di instansi pemerintahan, sama-sama Ki pekerja. Iya. Pegawai. Pegawai, betul. Sama Ji. Mau perusahaan atau pemerintahan? Betul, Iya. betul gak betul? Biar Ki jadi manajer, biar Ki jadi CEO, sama-sama Ji Ki pekerja. Biar Ki jadi kepala bagian, kepala dinas apa, sama-sama Ji Ki pekerja. Iya. Satu sisi, kalau kita jadi wira swasta, mau usaha kecil, usaha besar, kita bosnya. Iya. Intinya adalah ketika teman-teman jalani dirinya sebagai pegawai, karyawan, mau di perusahaan, mau instansi pemerintahan, ya jalani. Berikan kontribusi terbaik, kasih effort yang terbaik, tanggung jawab tak jalani, sama kurang-kurangi Ki mengeluh. Iya. Iya. Kalau saya tambahan satu lagi, Kak. Selain mengeluh, kurang-kurangi kalah sih. Baik, Itu aja kalah sih. baik kalah sini. Anda jika maksudnya ini karakter-karakter anu jika dinamika ini pergaulan kan toh? Biasa, biasa Jip. Biasa jika. Iya. Artinya effort yang kita berikan ke tempat kita kerja, kalau Iya. kita tidak dapat feedbacknya di tempat kerja, mungkin kita dapat di luar. Betul. Dikasih ke kesehatan, dikasih ke rezeki lain. Iya, Entah, betul. seperti itu. Betul, guys. Nah, itu mungkin tadi Kak secara singkat ya Kak ya antara teman-teman mungkin terkhusus bagi teman-teman mahasiswa yang berada di tingkat akhir mau jadi apa. Nah, itu tadi dengar perkataannya Kak Taufik. Jadi apapun ibaratnya kalau saya begini tadi Kak menggambarkan apapun yang ada di depan tak jalani mikir dulu. Iya. Nah, hasil atau tidak adanya hasil tergantung bagaimana kita berdinamika di dalam pekerjaan tersebut Kak Dik. Betul. Nah, sepakat jadi kata? Sepakat. Sepakat. Terima kasih Kak sudah sepakat. Oke Kak, paling terakhir. Iya. Bagaimana cara mengatakannya ya? Closing statement Kak. Closing statement dari Kak Taufik untuk sahabat-sahabat RK Kak. Tentang apapun. Mungkin berbagi prinsip Kak atau mungkin berbagi perkataan atau terserah kita. Yang jelas bisa untuk teman-teman RK. Closing statement tak? Apa di? Saya paling mungkin terlalu naif Kak kalau bilang ini. Iya. Kalau untuk teman-teman tuh, apalagi anak-anak muda, mau jadi wira swasta, mau jadi entrepreneur lah istilah kerennya, mau jadi karyawan, sebisa mungkin hindari riba. Berat toh? Betul. Serius. Memang di dunia tidak terlalu ini Kak. Iya. Saya juga ya mulai anu ini Kak. Iya. Mulai sedikit lah belajar juga katanya. Hindari riba. Kawan-kawan. Ini Boleh jiki berutang. boleh berutang kan? Boleh jiki berutang, tetapi utang yang tidak ada ribanya. Nah, dalam ini, itu jadi pesanku. Susah itu ya kalau udah ada ribanya di zaman sekarang ini ya Kak. Jadi gimana itu kalau mau dikasih panjang lagi guys, yang ada anunya kayak di pembiayaan, nah panjang lagi itu berarti saya sampai subuh ini pembahasan sama nggak tahu ini kalau begini. Closing statement Iya, itu. closing statement jika Itu di saya, titipan Siap. kota. Siap. Oke teman-teman, itu tadi closing statement dari Kak Taufik. Saya rasa pembahasan speak random saya sama Kak Taufik tentang pekerjaan ini malam guys. Saya berkesimpulan banyak hal-hal yang terbuka di pikiran saya secara pribadi ya teman-teman. Termasuk apa yang dialami Kak Taufik mungkin bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita-kita semua. Apalagi yang mau selesai apa segala macam. Biasa kan agak-agak bingung juga mau kerja. Mau kasih jadi ASN deh, satunya. Mau lanjutkan saya perusahaannya bapakku. Jadi pahami apa yang dikatakan Kak Taufik. Saya rasa kalau orang yang betul-betul paham dan orang yang betul-betul menelaah apa yang dikatakan Kak Taufik, pasti dia akan dapat jawabannya dengan jawaban atau pikirannya sendiri. Oke guys, mungkin demikian speak random saya bersama Kak Taufik di Bincang Ruang Tengah RK House. Sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk bantu kami mendapatkan hal-hal yang
wow dari YouTube. Dan jangan lupa like, share, komen, serta share Miki juga sama teman-teman tak toh, sama like Miki juga Instagram tak, karena ada nanti Instagram tuh yang berdua di sini. Oke, yang paling terakhir teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan kajian lebih dalam, saya bukan promosi punyanya Kak Taufik ini, bukan tapi kajian. Iya, bukan tahu kajian, bukan juga kajian. Silakan kunjungi profil Instagram Kak Taufik, ada di bawah, nanti kami tampilkan. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak Kak Taufik sudah hadir.